Okay. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di 4 orang tentara Amerika mendapat tugas untuk membebaskan seorang agen CIA yang disandra teroris. Di dalam helikopter, si Sugar menceritakan secara singkat di mana agen CIA tersebut ditangkap saat bertugas mengumpulkan informasi tentang seorang penjual senjata ilegal bernama Petrov. Sedangkan di Amerika, di pangkalan militernya, seorang tentara bernama Kapten River merasa kesal karena tim kesayangannya kalah dalam pertandingan basket. Hingga tak lama kemudian asistennya yang bernama Sersan Nia datang lalu menenangkannya. Sekedar info untuk kita semua, si Reaper dan si Nia ini bertugas sebagai operator drone. Kita kembali ke Filipina di mana si Kevin serta rekan-rekannya sudah mendarat di lepas pantai. Setelah itu mereka langsung bergerak ke tujuan. Sedangkan di Amerika, si Reaper baru masuk ke ruang operasi. Si Nia pun melaporkan kalau tim si Kevin sudah mendarat. Mendengar itu, si Reaper langsung mengarahkan drone ke lokasi mereka. Disinilah kita mengagumi teknologi Amerika, karena antar benua pun mereka bisa mengendalikan drone-nya. Setelah itu si Reaper menghubungi si Kevin lalu memberitahukannya kalau di atas mereka drone-nya sudah standby untuk membantu. Film berlanjut setelah menyusuri hutan sejauh 9 km. Si Kevin serta rekan-rekannya tiba di lokasi targetnya dan lokasi tersebut dijaga ketat. Mereka berempat pun langsung mengambil posisi masing-masing. Mereka pun melihat si Petrov bersama istri dan anaknya. Kevin serta rekan-rekannya melihat kedatangan 2 mobil berisi pria bersenjata. Si Sugar pun memberitahu salah satu dari rombongan tersebut bernama Saed, di mana si Saed ini salah satu pimpinan kelompok teroris Abu Sayyaf yang kelihatannya sangat akrab dengan si Petrov. Setelah itu si Kevin menghubungi si River lalu memberitahu titik koordinat mereka saat ini. Beberapa saat kemudian mereka berempat justru kaget sekaligus bingung karena si Saed justru menembak si Petrov serta melenyapkan penjaganya. Belum lagi dengan sadis si Saed mengeksekusi istri si Petrov di hadapannya. Di sini si Kevin serta rekan-rekannya masih menahan diri menunggu perintah dari markas. Tapi saat melihat si Saed hendak mengeksekusi putra si Petrov, mereka pun tidak tega hingga si Sugar menyuruh si Bishop menembak kaki si Saed. Dan si Kevin meminta si Reaper meluncurkan bomnya. Setelah itu terjadilah baku tembak dan si Reaper ikut membantu mereka. Tapi dalam pertempuran tersebut si Abel justru tewas. Film berlanjut, si Kevin menghubungi si Reaper. Di sini si Kevin melaporkan kalau si Abel tewas dan 2 rekannya yang lain belum tahu masih hidup atau tidak. Mendengar itu si Reaper merasa prihatin. Setelah memberitahu titik koordinatnya saat ini, si Kevin meminta si Reaper memindai lokasinya 500 meter ke depan apakah aman atau tidak. Lewat kamera drone-nya si Reaper melaporkan kalau area tersebut terlihat aman. Lalu menurut si Kevin bergerak ke lokasi penjemputan karena helikopter saat ini sudah menuju ke sana. Di perjalanan si Kevin mendapat informasi dari si Reaper kalau musuh bergerak dari sisi timur dan barat saat ini. Mendengar itu si Kevin langsung bersembunyi dan dia hampir ketahuan saat seekor anjing musuh terus menggonggongnya.
Si Reaper pun menyarankan supaya si Kevin tetap diam dan jangan bergerak sedikit pun. Setelah para terorisnya pergi, si Reaper menyuruh si Kevin naik ke atas gunung sebagai orang tua sekaligus senior. Sambil memantau, si Reaper pun mengajak si Kevin ngobrol supaya rasa panik si Kevin berkurang karena umur si Kevin masih muda. Belum lagi ini pertama kalinya si Kevin bertugas di daerah operasi. Malam harinya si Kevin tiba di lokasi penjemputan, tapi saat helikopternya hendak mendarat, mereka justru ditembaki teroris yang tiba-tiba muncul. Dengan terpaksa helikopternya kembali ke pangkalan. Si Reaper dan sebuah pesawat tempur pun membantu si Kevin dari serbuan musuh. Setelah semua terorisnya dilumpuhkan, si Reaper menyuruh si Kevin supaya tetap waspada karena kemungkinan besar keberadaannya sudah diketahui para terorisnya dan mungkin dia akan terus diburu. Mendengar itu, si Kevin lalu bertanya apa masih ada lokasi penjemputan. Si Reaper pun mengarahkannya menuju sebuah lapangan sebelah timur dari posisinya saat ini. Tanpa menunda-nunda waktu, si Kevin langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud. Di sini si Reaper kembali mengajak si Kevin ngobrol supaya tidak panik. Karena terlalu fokus mendengar cerita si Reaper, si Kevin pun tergelincir hingga jatuh ke sungai. Beberapa saat kemudian si Reaper memberitahu si Kevin bahwasanya ada 3 orang musuh mendekati posisinya saat ini. Dia pun menyuruh si Kevin bersembunyi, tapi sialnya tidak ada tempat persembunyian. Mau tak mau si Kevin menunggu kemunculan musuhnya. Setelah itu terjadilah baku tembak, tapi sialnya dia justru tertangkap. Film berlanjut, si Kevin ditawan serta dipukuli di sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Sedangkan di Amerika, si Reaper terus mencari keberadaan si Kevin serta menghubunginya. Mereka belum tahu kalau si Kevin sudah ketangkap. Kembali ke tempat si Kevin, di mana seorang pria berhoodie mendekati gubuk tersebut lalu menghabisi kedua terorisnya. Lalu pria itu melepaskan si Kevin. Melihat pria itu, si Kevin merasa kaget karena ternyata pria itu adalah si Sugar. Dia pun bertanya kepada si Sugar gimana caranya dia bisa selamat karena sebelumnya dia melihat RPG meledak di dekat mereka. Si Sugar pun menceritakan kalau saat itu mereka sempat menghindar, tapi setelah itu si Bishop justru tertangkap. Dia pun mengajak si Kevin menyelamatkannya. Di tengah jalan, si Kevin menghubungi si Reaper. Begitu terhubung, si Kevin langsung menceritakan kalau saat ini dia bersama si Sugar sedang menuju ke rumah si Petrov untuk membebaskan si Bishop yang ditawan. Mendengar itu, si Reaper pun melarangnya. Dia pun menyuruh si Kevin supaya tetap di posisinya. Tapi si Kevin menolaknya karena waktu tidak ada lagi. Dia pun meminta si Reaper menghubungi skuadron pesawat tempur supaya menyiapkan pesawat tempurnya untuk membantu mereka saat dibutuhkan nanti. Setelah panggilannya terputus, si Reaper pun menghubungi angkatan udara lalu menyampaikan permintaan si Kevin. Film berlanjut, si Kevin dan si Sugar sedang mengatur strategi membebaskan si Bishop dan mereka memutuskan lokasi yang mau dibom adalah guanya. Setelah itu si Kevin menghubungi si Reaper lalu memberitahu lokasi gua yang mau dibom dan serangan bom tersebut harus dibagi dua, di mana sesi pertama menggunakan drone untuk mengalihkan perhatian musuh. Sesi kedua menggunakan pesawat tempur sekaligus melenyapkan semua terorisnya. Dan serangan pertama dilakukan pada pukul 11 nanti. Setelah si Reaper mengkonfirmasi titik koordinat targetnya,
atasannya justru menyuruh si Reaper dan si Mia istirahat karena mereka sudah bertugas selama 12 jam penuh tanpa istirahat. Awalnya si Reaper menolak karena dia ingin menuntaskan tugasnya membantu tim si Kevin serta memastikan misi penyelamatan tersebut berhasil. Tapi setelah si atasan mengancam akan membawa mereka ke pengadilan militer karena menolak perintah, mau tak mau si Reaper dan si Mia pun menurutinya. Kembali ke Filipina di mana si Kevin dan si Sugar mulai bergerak serta melumpuhkan satu persatu terorisnya. Tapi mereka berdua justru tertangkap. Film berlanjut, mereka berdua diseret dan ditawan di penjara yang ada di gua. Hingga tak lama kemudian si Sugar diseret keluar sel lalu dibawa ke hadapan si Said. Disinilah si Said kembali menunjukkan kesadisannya yang tanpa belas kasihan langsung mengeksekusi si Sugar. Dan si Kevin hanya bisa menangis sekaligus marah melihat kejadian tersebut. 14 menit sebelum drone ngebom, si Kevin diinterogasi si Said dengan cara yang ekstrim. Di sini si Said memaksa si Kevin memberitahu lokasi rekan-rekannya yang lain. Si Kevin pun menjawab hanya mereka saja yang ditugaskan ke daerah tersebut. Dia juga mengajak si Said keluar dari gua tersebut karena sebentar lagi tempat tersebut akan dibom. Tapi si Said tidak percaya karena menurutnya gua tersebut sangat aman. Sebelum pergi dia menyuruh anggotanya melenyapkan si Kevin. Hingga beberapa menit kemudian setelah kepergian si Said, tempat tersebut meledak dan melenyapkan semua anggota si Said. Si Kevin berhasil selamat karena saat bomnya meledak, dia sedang tenggelam di sebuah bak. Saat mencari keberadaan si Bishop, si Kevin menemukan agen CIA yang menjadi tujuan utama mereka. Mereka berdua pun terus bergerak dan bertemu si Said. Di sini si Kevin membalaskan dendam rekan-rekannya dengan cara melenyapkan si Said tanpa ampun. Setelah menemukan si Bishop, mereka bertiga langsung bergerak menuju jalan keluar karena waktu mereka kurang dari 6 menit lagi. Dengan menggunakan telepon satelit si Said, si Kevin menelepon pusat komando drone yang ada di Amerika. Begitu terhubung dengan salah seorang prajurit, si Kevin pun mencari si Reaper, tapi dengan cueknya si prajurit menjawab kalau si Reaper sudah pulang lalu mematikan teleponnya. Sedangkan di atas langit pesawat tempur sedang menuju lokasi si Kevin. Si Kevin pun mencoba menelepon si Reaper yang saat ini sedang belanja di minimarket, tapi dia mengabaikan panggilannya karena dia sedang telepon-teleponan dengan istri tercintanya. Film berlanjut sambil menunggu antrian di kasir, si Reaper pun iseng membuka pesan yang masuk ke HP-nya dan dia langsung berlari meninggalkan belanjaannya begitu mendengar pesan suara si Kevin yang memintanya membatalkan serangan terakhir. Sambil ngebut, si Reaper terus menghubungi kantornya, tapi tak ada yang mengangkat karena asik menonton. Sedangkan si Kevin bersama dua rekannya terus berlari untuk keluar dari gua tersebut karena pesawat tempurnya sudah semakin dekat. Untunglah si Reaper tiba tepat waktu di kantornya, langsung menghubungi pilot pesawat tempurnya untuk membatalkan serangan tersebut. Dan si Kevin serta rekan-rekannya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena si pilot tinggal memencet tombolnya kiannya. Akhir cerita, si Reaper masuk ke ruangan tempat para tentara menonton TV. Dengan emosi dia menghancurkan TV tersebut.
Sedangkan di Filipina si Kevin serta kedua rekannya dijemput menggunakan helikopter dan film pun selesai.